Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Aulia dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya ingin memberitahu kalian dan informasi seputar Perang Tondano. Pertama-tama saya jelaskan dulu, Perang Tondano adalah bentuk perlawanan dari rakyat Minahasa terhadap kolonial Belanda. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Perang Tondano terbagi atas dua periode, yakni terjadi selama 2 periode pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-17. Yang Perang Tondano yang pertama, penyebabnya adalah ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Kemudian periode yang kedua, pada tahun 1808 hingga 1809. Terjadi dikarenakan adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Nah, saya akan membahas yang periode pertama terlebih dahulu. Jadi, Perang Tondano pada periode pertama, VOC kan merebut beras pada rakyat Minahasa. Namun sayangnya rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomian terancam. VOC memaksa rakyat Minahasa agar menjual beras hanya kepadanya, tetapi ditolak. Penolakan ini justru memicu kemarahan VOC yang kemudian memutuskan untuk memerangi rakyat Minahasa. Pada Perang Tondano I, untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC justru tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai meluap hingga membanjiri permukiman penduduk. Akan tetapi rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah di apung di Sekip. Nah, mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Yang pertama, masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontak kepada VOC. Kemudian masyarakat Tondano juga harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapnya sungai Temberan. Padahal itu ulah mereka sendiri. Namun tetapi ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa sehingga VOC memutuskan untuk pindah ke Manado. Namun ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan lain mendekat dan menjalin kerjasama. Nah, kemudian pada periode kedua, perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, Gubernur Jenderal Daendels merekrut pasukan dari kalangan pribumi. Melalui Kapten Hartwig, memerintahkan Presiden Manado Prediger untuk mengumpulkan para ukung atau pemimpin adat agar menyiapkan pasukan. Namun kebijakan ini ditolak oleh masyarakat dan justru mengadakan aksi perlawanan. Menghadapi aksi perlawanan rakyat Minahasa, pemerintah kolonial Belanda melakukan strategi membendung sungai Temberan. Pada 23 Oktober 1808, Belanda mulai melakukan strateginya. Memang mereka berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa, namun pasukan Belanda kewalahan dalam perkembangannya dan justru menjadi senjata makan tuan. Nah, jadi perang ini dimenangi oleh rakyat Minahasa dan dinyatakan selesai pada Agustus 1809.